سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-11, semangat anak-anak dalam agama, di kisahnya yang ketiga, semangat Sayyidina Umair radhiyallahu anhu dalam berjihad. Ketika masih kanak-kanak, Sayyidina Umair radhiyallahu anhu adalah hamba sahaya milik Sayyidina Abu Lahab radhiyallahu anhu. Saat itu semangat ikut serta dalam berjihad merupakan ruh setiap orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sayyidina Umair radhiyallahu anhu juga sangat ingin menyertai perang Khaybar. Majikannya pun membantunya dengan meminta izin kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperbolehkan Sayyidina Umair radhiyallahu anhu ikut berperang. Akhirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dan memberinya sebuah pedang yang digantungkan di lehernya karena pedang itu terlalu panjang dan tubuhnya pendek. Pedang itu terseret di atas tanah. Dalam keadaan seperti itulah ia menyertai perang Khaybar. Ia tidak memperoleh ghanimah karena masih anak-anak dan statusnya hamba sahaya. Namun bagaimanapun juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberinya sedikit harta. Hadis riwayat Abu Dawud. Faidah: sebenarnya Sayyidina Umair radhiyallahu anhu sudah mengetahui bahwa ia tidak akan mendapatkan ghanimah. Akan tetapi karena semangatnya, ia mengajukan permintaan melalui orang lain agar bisa ikut berperang. Hal itu karena tidak ada lagi yang dapat menyenangkan hatinya kecuali semangat keagamaan dan meyakini semua janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kisah yang keempat, kisah Sayyidina Umair radhiyallahu anhu bersembunyi untuk ikut serta dalam perang Badar. Sayyidina Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masih anak-anak. Ia masuk Islam pada permulaan Islam. Ia saudara kandung Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Badar dan pasukan siap diberangkatkan, aku melihat adikku Umair bersembunyi ke sana kemari. Aku heran melihat tingkahnya. Aku bertanya kepadanya, mengapa kamu bersembunyi ke sana kemari? Jawabnya, aku khawatir diketahui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena aku masih kecil. Beliau akan melarangku menyertai pasukan sehingga aku tidak dapat ikut. Padahal aku selalu berharap agar dapat ikut serta dalam perang ini. Mudah-mudahan aku dikaruniai mati syahid. Akhirnya ketika pasukan diperiksa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikhawatirkannya terjadi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya karena ia masih kecil. Karena sangat bersemangat untuk ikut berperang, ia tidak tahan sehingga menangis. Melihat semangat dan tangisannya itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Akhirnya ia dapat menyertai pertempuran itu dan cita-citanya yang kedua pun terkabul. Ia syahid dalam perang tersebut. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, karena dia masih kecil dan pedangnya panjang, maka aku mengikatkan gantungan pedangnya supaya tidak terseret di atas tanah. Dari kitab Al-Isabah. Alhamdulillah, baru saja kita membacakan kisah tentang Sayyidina Umair radhiyallahu anhu dalam berjihad dan mati syahid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث